البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala fi Riyadhis Shalihin, babun fin nahyi 'anil bid'ah wa muhdatsatil umur. Bab tentang larangan dari kebid'ahan-kebid'ahan dan perkara-perkara yang baru. Jelas yang dimaksudkan di sini adalah apa? Adalah urusan agama, karena yang terpandang adalah urusan agama. Karena kita diciptakan adalah untuk beragama, bukan untuk urusan dunia. Kalau urusan dunia, Rasulullah telah bersabda apa? Antum a'lamu minni fi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu daripada aku tentang urusan dunia kalian. Kenapa ini dibahas? Disebutkan semacam ini karena ada sebagian orang-orang yang bergerak dalam bidang dakwah, tetapi apa? Dia berusaha membela kebid'ahan dengan alasan apa? Dulu tidak ada pesawat terbang di zaman Nabi. Itu adalah perkara baru. Kalau perkara baru itu diingkari, maka ingkarilah ini. Tidak ada dulu yang namanya bicycle, tidak ada pula yang namanya kereta, tidak ada yang namanya komputer, dan seterusnya. Kita katakan ini urusan-urusan dunia, bukan ini yang dibahas. Tetapi yang dibahas adalah apa? Permasalahan agama. Tayyib. Qala Allah Ta'ala, famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Allah Ta'ala berfirman, maka tidak ada setelah kebenaran kecuali kesesatan. Maksudnya bagaimana? Rasulullah SAW beliau datang dengan membawa kebenaran. Al-Quran membawa kebenaran, sunnah isinya adalah kebenaran. Setelah turunnya wahyu al-yawma akmaltu lakum dinakum, dan seterusnya, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Berarti apa? Kebenaran itu telah sempurna. Kalau kebenaran itu telah sempurna, maka yang datang setelahnya adalah kesesatan. Itulah yang dimaksudkan. Kalau Allah dan Rasulnya telah membawa seluruh perkara yang diperlukan untuk urusan agama ini, maka perkara yang baru setelah itu, yang didatangkan oleh makhluk, oleh umat, maka itu adalah kesesatan. Makanya nanti akan dilewati hadis-hadis yang bicara masalah itu. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap perkara yang baru adalah muhdatsah dan adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Tayyib. Berarti apa? Ayat ini membicarakan tentang kita wajib untuk mengikuti kebenaran dan kita diperintah untuk menjauh dari kesesatan. Karena kebenaran itu akan membawa kita untuk berjumpa dengan al-haq, yaitu Allah Ta'ala, dan berjumpa dengan kenikmatan yang hakiki, yaitu surga. Wal jannatu haq, wan naru haq, dan seterusnya. Kenikmatan hakiki yaitu surga, dan selamat dari neraka yang hakiki juga. Sementara kalau kita masuk kepada kesesatan, maka kita akan apa? Masuk ke dalam neraka. Tayyib. Makanya telah datang peringatan dari Rasulullah SAW, tidak disebutkan di sini ya, tetapi apa? Ma'ruf di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari siapa itu? Dari Abdullah bin Amr ibnul As radhiyallahu anhuma, yang mana Rasulullah SAW bersabda, Inna likulli amalin syirrah summa fatrah, faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada, wa man kanat faqad naja, wa man kanat fatratuhu ila bid'ah faqad halak. Sesungguhnya setiap amalan itu memiliki masa puncak, yaitu masa semangat, dan setelah semangat akan muncul kelesuan. Maka barang siapa kelesuannya itu diarahkan kepada sunnahku, maka sungguh dia telah beruntung, sungguh dia telah selamat. Dan barang siapa masa lesunya itu atau masa malasnya itu diarahkan kepada bid'ah, maka dia akan binasa. Sebagaimana juga hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari rajulin min ashabi Rasulillah, salah seorang dari sahabat Rasulullah. Rasulullah mengatakan, faman kanat fatratuhu ila sunnatin faqad ihtada, wa man kanat fatratuhu ila bid'atin faqad dhal. Barang siapa masa lesunya diarahkan kepada suatu sunnah, maka dia sungguh telah mengikuti petunjuk. Tapi barang siapa masa lesunya diarahkan kepada suatu bid'ah, maka dia telah tersesat. Di mana letak kesesatan? Yaitu di dalam kebinasaan, yaitu di dalam neraka. Maka barang siapa dia mengikuti sunnah, dia telah mendapatkan keberuntungan. Tapi barang siapa berpaling dari sunnah, yaitu apa? Mengikuti bid'ah, ikut perkara yang baru, maka dia akan binasa.
Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala dari Abdullah bin Amr ibnul As, hadisnya hasan, Rasulullah bersabda, "Laqad taraktukum ala bayda lailuha kanahariha la yazighu anha ba'di illa halik." Sungguh, aku telah meninggalkan kalian di atas agama yang putih bersih. Malamnya itu jelas seperti siangnya. Tidak ada yang menyimpang darinya sepeninggalku kecuali orang yang binasa. Maka barang siapa ingin sukses, ingin selamat dan berjaya, hendaknya dia setia dengan kebenaran yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fastamsik billadzi uhiya ilaika innaka ala siratim mustaqim. Maka berpegang teguhlah engkau kepada apa yang telah diwahyukan kepadamu. Sungguh engkau itu telah ada di atas jalan yang lurus. Dan kita tahu jalan yang lurus itu membawa kepada apa? Kepada surga yang penuh dengan keselamatan. Wallahu yad'u ila darissalam wa yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Allah mengajak para hamba kepada darussalam, yaitu surga, dan memberikan petunjuk kepada orang yang dia kehendaki menuju kepada jalan yang lurus. Adapun kalau menyimpang, maka tempatnya adalah di dalam neraka. Sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis Hudzaifah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu, du'atun ala abwabi jahannam faman ajabahum fiha qadhafuhu fiha, yaitu ada para penyeru menuju kepada pintu-pintu jahanam. Barang siapa memenuhi seruan mereka, maka mereka akan menjatuhkan, akan mendorong orang ini ke dalam neraka jahanam. Maka kalau kita ingin selamat, kita setia kepada sunnah Nabi, dan kita tidak mengikuti seruan-seruan para dai yang menuju kepada kebid'ahan itu. Dan dalil banyak tentang masalah ini boleh jadi akan disebutkan di sela-sela pembahasan hadis-hadis dan ayat-ayat yang disebutkan di sini. Wa qala ta'ala, untuk ayat setelahnya kita bahas pada pertemuan lain kali, tetapi kita masih akan membahas tentang ayat dalam surat Yunus ini, yang mana Allah Ta'ala berfirman, "Famadza ba'dal haqqi illa dhalal." Tidak ada setelah kebenaran kecuali kesesatan. Dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Majmu'ul Fatawa bahwasanya min uqubati al-i'rad 'anil haqqi, apa itu? At-talabbus bil batil. Termasuk hukuman berpaling dari kebenaran adalah orang ini akan melakukan kebatilan. Kenapa? Tidak ada jalan kecuali salah satu dari dua saja, ikut kebenaran ataukah ikut kebatilan. Kebenaran akan membawa kepada petunjuk, sementara kebatilan itu akan membawa kepada kesesatan. Dan itu juga dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kalau tidak salah di dalam I'lamul Muwaqqi'in, beliau mengatakan, "Man tarakal haqqa uwidha bil batil." Barang siapa meninggalkan kebenaran, dia akan diganti dengan kebatilan. Dan ini pula yang dijelaskan oleh Imam Abdurrahman Nasir As-Sa'di di dalam tafsir beliau, Taisir Karimir Rahman, ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala, "Wattaba'u asyayatina ala wattaba'u matatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihar." Mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan itu atas nama kerajaan Sulaiman. Padahal Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan itulah yang kafir, yang mana mereka itu mengajarkan sihir. Kata Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di, ini menunjukkan hukuman yang buruk bagi orang-orang yang berpaling dari kitabullah. Kenapa? Karena Allah Ta'ala menyebutkan ayat ini tadi setelah menyebutkan bahwasanya orang-orang Yahudi itu mereka melemparkan kitabullah ke belakang mereka, seakan-akan mereka tidak mengetahui. Kemudian apa? Mengatakan bahwasanya mereka mengikuti mengikuti sihir. Kata Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di, ini menunjukkan bahwasanya orang-orang Yahudi mereka itu apa? Meninggalkan kitabullah, akibatnya mereka apa? Mengganti dengan ilmu-ilmu sihir. Mereka meninggalkan wali yang terbaik, yaitu Allah, dan mereka justru apa? Mengikuti setan-setan itu yang menyebabkan mereka tersesat. Karena Allah Ta'ala telah berfirman, "Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijuhum minan nuri iladh dhulumat." Allah adalah wali orang-orang yang beriman, mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Sementara orang-orang kafir, wali mereka adalah taghut, yang mana taghut itu mengeluarkan mereka dari cahaya menuju kepada kegelapan. Allah Ta'ala menurunkan kitab yang banyak kepada orang Yahudi, tapi mereka tinggalkan. Justru mereka apa? Mempelajari ilmu-ilmu sihir. Kata Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di, maka terbentuklah kaidah man tarakal haqqa uwidha bil batil. Barang siapa sengaja meninggalkan kebenaran, dia akan diganti dengan kebatilan. Dan beliau menyebutkan di antara dalil yang mendukung kaidah ini selain ayat tadi dan ayat Yunus ini adalah di dalam surat Al-Baqarah juga tentang kisah apa itu?
kisah diturunkannya al-manna wassalwa, yaitu Allah Ta'ala memberikan karunia yang besar kepada orang-orang Yahudi, yaitu mereka mendapatkan makanan-makanan surga, yaitu al-manna wassalwa. Tapi ternyata mereka mereka tidak merasa puas dengan itu. Kemudian mereka minta untuk minta kepada Nabi Musa untuk makanan-makanan yang ditumbuhkan oleh bumi itu, min kisaiha wa fumiha wa adasiha wa basoliha. Kami ingin diberikan makanan yang biasa ditumbuhkan oleh bumi, yaitu bawang merah, bawang putih, kemudian kacang adas, kemudian juga yaitu mentimun dan lain-lain. Maka apa kata Nabi Musa? Atastabdiluna billadzi huwa adna, atastabdiluna alladzi adna billadzi huwa khair. Apakah kalian minta didatangkan sesuatu yang lebih rendah sebagai pengganti sesuatu yang lebih baik? Ini menunjukkan barang siapa tidak puas dengan kebaikan, dia akan mendapatkan kejelekan. Barang siapa tidak puas, tidak merasa gembira dengan kebenaran, dia akan diganti dengan kebatilan. Kemudian apa kata Nabi Musa? Ihbitu misra fa innalakum ma sa'altum. Silahkan kalian itu masuk ke suatu kota, kalian akan mendapatkan apa yang kalian minta. Akibatnya apa? Wa duribat alaihimudz zillatu wal maskanah. Mereka tertimpa dengan dengan kehinaan dan kerendahan. Seandainya mereka setia dengan makanan-makanan surga, mereka akan mendapatkan kemuliaan. Tapi manakala mereka memilih makanan yang ditumbuhkan oleh dunia itu danaah, rendah, maka mereka mendapatkan kehinaan. Dan kaidah ini didukung dengan dalil-dalil yang banyak. Barang siapa memilih kebatilan, maka barang siapa tidak setia dengan kebenaran, dia akan mendapatkan kebatilan. Makanya kata Syekhul Islam, barang siapa tidak setia dengan sunnah Nabi, dia akan diuji dengan dengan dia tunduk kepada kebid'ahan. Kalam banyak dari Syekhul Islam tentang masalah kaidah yang terbentuk dari ayat di dalam surat Yunus ini. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.